Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Shalom saudara terkasih, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah Innovative Generation di saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber sukar yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup di dalammu, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Di tengah badai dunia yang menderu, kami mengaku sungguh Tuhan, seringkali kami terhanyut dan kami bimbang karena dosa-dosa kami dan kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah pengampunan-Mu dan kasih-Mu tercurah atas kami. Kau
bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat sampai keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mau mengucap syukur atas setiap berkat dan juga penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan juga pikiran kami, sehingga firman pada hari ini dapat menjadi firman yang hidup dalam hati kami, menjadi firman yang melandasi setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari bersama-sama kita baca dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat, lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak usaha, susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ibu Bapak yang terkasih, salah satu hal yang melekat dalam kehidupan kita manusia adalah seni. Setiap hari pasti kita berjumpa dengan seni. Yang paling umum adalah seni musik, lagu. Kita mendengarkan lagu di HP melalui YouTube, Spotify, ataupun aplikasi lainnya. Atau mungkin ketika kita nongkrong di kafe atau di tempat makan, pasti kita disaji dengan iringan-iringan lagu. Entah itu berupa MP3 ataupun juga live music. Atau juga ada beberapa orang yang menyukai gambar. Ada orang yang suka melukis, menggambar, mewarnai. Ataupun juga kita yang menjadi penikmatnya. Kita bisa lihat seni-seni lukis di sosial media kita, ataupun ikut dalam pameran-pameran. Ataupun juga ketika kita nonton video melalui aplikasi-aplikasi di internet, kita bisa melihat seni film di situ. Atau bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari ketika kita ngobrol dan juga berbincang dengan orang lain, di sana ada seni berbicara. Di mana kita memiliki keterampilan dalam menyesuaikan gaya bahasa kita bergantung dari partner bicara kita. Itulah seni. Sesuatu hal yang sangat melekat dalam kehidupan kita manusia. Namun sebenarnya apa itu seni? Apakah seni sekadar dari sebuah karya yang diciptakan? Jauh daripada itu, seni adalah sebuah pengupayaan dari manusia untuk mencari kebenaran berdasarkan ide-ide yang dibayangkan. Maksudnya gini, semisal ketika kita berusaha untuk mencari makna soal cinta,
Kita membayangkan mengenai idea soal cinta. Seperti kita bisa membuat deskripsi bahwa cinta itu berarti saling memahami. Cinta itu saling merendahkan hati. Atau cinta itu membebaskan. Ataupun idea-idea lainnya atau penggambaran-penggambaran lainnya soal makna dari cinta. Kemudian dari idea ini bisa tersalurkan dalam sebuah karya seni seperti lagu, puisi, ataupun ketika kita mengucapkan kata-kata yang romantis kepada partner bicara kita atau kepada orang yang kita kasihi. Atau bahkan ketika kita mencari makna soal ketuhanan. Kita berusaha menghayati iman kita akan Tuhan. Kita pun membayangkan tentang idea-idea soal Tuhan berdasarkan pengalaman kita. Ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dan berkebalikan dengan itu ada juga yang bilang bahwa Tuhan itu kejam. Ataupun juga banyak idea lainnya tentang Tuhan berdasarkan pengalaman kehidupan kita masing-masing. Di sini kita bisa melihat bahwa ide atau penggambaran akan makna yang kita ambil tentang suatu hal diambil dari refleksi atas pengalaman yang kita alami. Sekaligus dari perjalanan kehidupan setiap kita. Maka dari itu kita bisa menjumpai beragam genre lagu dari yang ada pop, rock, metal, jazz, blues, ataupun genre-genre lainnya. Ataupun kita juga bisa menjumpai beragam genre film. Ada action, horror, thriller, romance, ataupun juga genre lainnya. Dari contoh genre lagu dan juga genre film ini, kita bisa melihat bahwa ternyata pengalaman setiap manusia itu otentik, unik, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan dari pengalaman yang otentik inilah, mereka menemukan gambaran akan idea tentang kebenaran yang bervariasi. Meskipun kita menyadari bahwa dari variasi ini juga tetap ada ketersinggungan satu sama lain, saling berkaitan antar idea ini, antar penggambaran makna ini. Ada yang mirip, namun tetap dalam prosesnya memiliki gaya ataupun sudut pandang yang berbeda ketika melihat satu fenomena yang tertuang dalam karya-karya yang diciptakan. Kita bisa melihat bahwa seni itu berbicara soal kedalaman akan setiap fenomena dan pengalaman yang kita hidupi selama ini. Seni nggak cuma puas terhadap apa yang nampak di permukaan, nggak puas kalau cuma lihat kerak telurnya aja. Seni berusaha untuk melihat dan menggali kedalaman dari setiap peristiwa yang terjadi, baik yang kita alami ataupun yang kita lihat di sekitar kita. Seperti kalau dalam bidang psikologi kita sering diajak untuk mengenali diri kita. Dan definisi dari pengenalan diri adalah soal penggalian akan diri kita sendiri. Kita diajak untuk bisa menganalisa asal-muasal dari perilaku dan juga sifat dan kepribadian kita. Dan ternyata kita menemukan bahwa sifat dan kepribadian kita dipengaruhi dari konteks pengalaman kita di masa lampau dan proses refleksi yang kita lakukan sehingga membentuk kita hingga saat ini. Pengalaman dari kita bayi sampai kita ada sekarang ini. Itulah yang membentuk diri kita. Dan itu bisa kita temukan dari penggalian akan diri kita sendiri. Kita berusaha untuk gak cuma puas, ya aku emang orangnya begini, aku orangnya begitu. Enggak, kita gak cukup pada excuse semacam itu. Tapi kita berusaha untuk menggali, untuk mencari kedalaman. Sekaligus, seni mau mengajak kita untuk melihat keterluasan. Menganalisa dampak yang terjadi, efek domino dari setiap peristiwa yang terjadi. Dan ini berbicara soal tujuan dan harapan. Seni sebagai daya mencari kebenaran, membawa kita akan kedalaman dan keterluasan dari setiap pengalaman yang kita alami. Seni adalah kehidupan, dan kehidupan adalah seni. Kehidupan memanggil kita untuk mencari makna dari kehidupan dan pencarian akan kebenaran. Kehidupan bukan sekadar ketika kita bisa mengikuti arus dan proses-proses yang ditentukan oleh lingkungan kita, dari norma ataupun dari hukum semata. Namun seni gak hanya membuat kita pasrah-pasrah terhadap proses alur kehidupan di mana ya kita lahir, kita masuk TK, kita SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, lalu mati. Seni gak puas dengan hanya itu. Seni dalam kehidupan mengajak kita untuk melahirkan ide soal apa sih makna dari kehidupan.
Apa kehidupan bagi saudara sekalian? Seni dalam kehidupan mau mengajak kita untuk melihat kedalaman dari setiap pengalaman sekaligus menciptakan harapan. Kehidupan sebagai seni mengajarkan kita untuk bisa mengkreasikan dari setiap pengalaman masa lalu apa yang terjadi masa kini, sekaligus kita membayangkan akan masa depan kita, dikombinasikan sehingga melahirkan sebuah seni kehidupan. Dan inilah yang disebut pengkhotbah sebagai hikmat. Hikmat adalah upaya yang didasari oleh komitmen untuk memeriksa dan menyelidiki segala hal yang terjadi di bawah langit, untuk melihat dan belajar dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita ataupun yang kita alami. Namun yang menarik adalah ketika kita bisa memahami bahwa seni dalam kehidupan itu adalah hal yang baik buat kehidupan kita, sehingga kita nggak jadi orang yang gampang puas atau gampang putus asa dan melihat kedalaman dan keterluasan dalam segala aspek kehidupan. Berhikmat, namun pengkhotbah mengungkapkan hikmat adalah pekerjaan menyusahkan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hikmat adalah usaha menjaring angin kesia-siaan. Mengapa pengkhotbah mengungkapkan bahwa hikmat adalah kesia-siaan? Namun di sisi lain ia tetap mengungkapkan bahwa ia mau membulatkan hati untuk tetap berhikmat dalam kehidupan. Aneh, hikmat itu baik tapi dianggap kesia-siaan, tapi pengkhotbah ini tetap mau berkomitmen untuk tetap berhikmat dalam kehidupan. Mengapa? Kita bisa melihat bahwa berhikmat sebagai upaya kita mencari makna dari setiap peristiwa yang kita alami bukanlah upaya yang mudah. Gak segampang membalikkan telapak tangan atau segampang bagaimana kita membayangkannya seperti yang diungkapkan oleh para motivator-motivator. Kita membayangkan seperti seorang penambang yang ingin menggali untuk mencari emas. Dan ketika ia menggali dan menemukan sebuah batu, ia yakin bahwa batu itu memiliki kandungan emas. Tapi ketika ia mengambilnya, kemudian diproses demikian rupa, ternyata batu itu hanya batu biasa. Dan dalam proses penggalian selanjutnya pun, belum tentu ia bisa mendapatkan batu yang memang sungguh-sungguh memiliki kandungan emas. Perlu ada upaya dan terkadang butuh effort yang besar. Dan tak jarang usaha yang terlalu besar ini berujung pada rasa keputusasaan dan kita merasa bahwa hal itu adalah sia-sia. Seperti halnya ketika kita berusaha untuk berhikmat, untuk mencari kebenaran. Kita menduga bahwa apa yang kita yakini saat ini, soal kebenaran iman yang kita yakini saat ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Namun seiring berjalannya waktu, kita melihat dan menemukan adanya kekeliruan dari apa yang kita yakini. Maka orang berhikmat akan belajar dan berubah. Harapannya seperti itu. Namun, bukankah dalam pengalaman kita sendiri itu bukanlah hal yang mudah? Kita mengubah apa yang sudah kita yakini selama ini, meskipun kita tahu bahwa itu ada hal yang keliru. Kita bisa menolak dan untuk mengakui bahwa apa yang kita anggap kebenaran selama ini adalah hal yang keliru. Karena gengsi. Takut dianggap gak konsisten atau takut dianggap nelen ludah sendiri. Atau ketika kita mencoba belajar dan memahami, menemukan kembali apa yang kita yakin ini keliru, lalu kita menemukan hal yang baru, kita yakin benar. Namun toh pada akhirnya bisa juga yang kita yakini selanjutnya pun juga adalah hal yang keliru. Pada akhirnya itu menjadi sebuah hal yang nampak seperti kesia-siaan. Kita menganggap berhikmat seperti usaha menjaring angin. Dan kita merasa tidak akan pernah mampu untuk menemukan kebenaran sejati, kebenaran Tuhan yang dapat kita yakini. Seperti halnya seorang penambang tadi yang mencoba untuk berusaha menemukan emas. Ia harus menjadi orang yang tak kenal lelah untuk mencari batu yang memang memiliki kandungan emas melalui beragam pengalaman, kegagalan yang ia alami. Maka dari hal penambang ini kita bisa melihat bahwa sama halnya ketika kita berusaha untuk mencari kebenaran Tuhan. Terkadang kita bisa langsung menjumpainya secara mudah.
ada di depan mata kita, kita beruntung bisa mengetahui itu. Namun kadang pula itu melalui proses panjang yang terkadang kita menemukan lebih banyak pergumulan dibandingkan hal-hal yang baik di sana, daripada hal-hal yang membahagiakan kita. Maka dari itu, berhikmat tidak berbicara soal hal-hal positif yang bisa kita ungkapkan, atau kita bisa memotivasi orang lain, memotivasi diri sendiri, atau kita nampak bijaksana dalam menyikapi konflik-konflik. Enggak. Berhikmat berbicara soal komitmen. Komitmen dalam berkonsisten, sekaligus berefleksi terus-menerus dari setiap pengalaman yang kita alami. Berhikmat adalah komitmen, dan komitmen berbicara soal konsistensi kita untuk terus mencoba, belajar. Jika gagal, ya kita mencoba lagi dan belajar lagi. Seperti yang pengkhotbah ungkapkan, dia tetap mau membulatkan hati untuk tetap berhikmat. Dan dari berhikmat itu, ia bisa menemukan pengetahuan di sana. Dan ketika kita berhikmat dan kita menemukan pengetahuan, pengkhotbah mengungkapkan bahwa di sana jugalah ada kebodohan dan kebebalan. Dan meskipun di dalam hikmat ada susah hati, kita bisa menemukan pengetahuan yang luar biasa luas. Meskipun dalam pengetahuan yang luas itu terkandung juga kesedihan yang tak kalah sedikit. Namun disitulah justru hikmat menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menemukan perbedaan antara hikmat dan kebodohan, pengetahuan dan kebebalan, kebahagiaan dan kesedihan, disitulah karena kita telah melewati beragam pengalaman dan kita mau untuk berefleksi dan belajar dari setiap pengalaman itu. Mencari kedalaman setiap makna dari apa yang kita alami, setiap fenomena yang kita lihat, menganalisa setiap dampak yang terjadi, yang pada akhirnya kita bisa menciptakan dan melahirkan ide-ide baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Dan kebenaran sejati itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan melalui sebuah proses panjang di mana kita bisa memilah dan memilih mana yang memang sungguh sebuah hikmat dan mana yang sebuah kebebalan dan kefasikan. Dan pada akhirnya kita akan bisa menemukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, yang menuntun kita pada kedalaman dan keterluasan dari makna kehidupan yang kita jalani. Sehingga kehidupan yang kita jalani tidak sekedar hidup yang sekedar lurus-lurus aja. Namun kita mau belajar untuk melihat dan memaknai setiap titik-titik proses kehidupan yang kita jalani, setiap perjalanan dalam labirin kehidupan yang kita jalani sebagai sebuah karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bahkan dalam hal yang kita anggap menyusahkan hati, kita tetap menemukan cinta kasih Tuhan di situ. Karena dalam ketidaksempurnaan kehidupan pun ada Tuhan bersama dengan kita. Berhikmat adalah seni kehidupan. Seni mencari kebenaran Tuhan dalam kehidupan. Seni untuk bersukacita dalam setiap pengalaman yang kita alami. Amin. Tuhan mencintai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena pada ibadah pada hari ini kami dapat bersekutu dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami pada saat ini berdoa untuk pemerintah dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintah dan negara kami dengan segala permasalahan yang ada, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Kiranya Tuhan sertai Bapak Jokowi dalam memimpin negara ini sehingga negara ini tetap sejahtera di dalam perlindungan tangan kasih-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam pelayanan pada saat-saat ini penuh pergumulan ya Tuhan, di mana gereja kami harus menangani segala permasalahan yang ada di jemaat ini, baik di dalam orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan berkati dengan programnya Tetulung yang dimana untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan sertai sehingga program ini dapat tercapai tujuannya.
Demikian pula untuk anak-anak kami yang mengalami permasalahan di dalam pendidikan, kiranya Tuhan pimpin dan saudara-saudara kami ini dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dengan lulus yang memuaskan dan dapat memperoleh pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Demikian pula untuk mereka yang bergumul karena masalah-masalah lain, Tuhan sertai sehingga dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan penuh sukacita karena Tuhan sendiri pula yang menyelesaikan permasalahan yang ada. Tuhan Maha Baik yang senantiasa melimpahkan berkat kepada kami. Pada saat ini pula kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga layak di hadapan Tuhan dan dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Tuhan berkati pula yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijakan sehingga persembahan ini tepat guna bagi kebutuhan gereja GKI Gejayan ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudaraku, selamat melanjutkan kehidupan di pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.